Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pemirsa, hari ini saya akan menyampaikan berapa sih kadar normal asam urat kita ya. Tentu kita semua pernah mengalami kenaikan asam urat, tapi kadang-kadang kita tidak tahu ya berapa sih batasan atau kategori kita itu sudah naik kadar asam uratnya. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan ya. Bagikan kepada teman-teman Anda agar mereka juga mendapatkan informasi pemirsa seputar kadar asam urat. Mungkin mereka juga bertanya seperti Anda, kira-kira berapa sih kadar asam urat kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, asam urat adalah suatu penyakit ya yang sering dialami oleh seseorang ya, apalagi kalau sudah menginjak usia tua ya. Sering menyerang orang yang sudah berusia di atas 40 tahun ya. Tapi bisa juga terjadi pada anak remaja dan juga anak-anak ya. Cuma kebanyakannya memang karena pengaruh metabolisme tubuh ya pemirsa ya. Nah, tentu pemirsa semua pengen tahu ya berapa sih kadar asam urat kita ya. Nah, sebelumnya kita perlu juga mengetahui misalnya kita ini sudah punya gejala ya pemirsa. Jadi Anda kalau sudah merasa sendi Anda terasa sakit ya, biasanya di ujung jari ya, di kaki itu terasa sakit sekali pemirsa, susah digerakkan ya. Kemudian juga kadang-kadang kemerah-merahan ya, terasa nyeri ya, di sendi. Nah, ini mungkin indikasi Anda sudah ada masalah dengan asam urat. Nah, untuk lebih yakin ya, karena ini memang harus dilihat dari data laboratorium, sebaiknya Anda bawa periksa lab ya berapa kadar asam urat Anda. Nah, kalau untuk perempuan ya pemirsa itu berkisar antara 2,4 sampai dengan 6 mg per dl ya. Jadi kalau angkanya kisaran itu masih normal pemirsa. Tapi kalau sudah 7, 8 berarti ada kenaikan asam urat, itu bagi yang perempuan. Kalau bagi yang laki-laki itu antara 3,4 sampai dengan 7 mg per dl ya. Jadi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk kadar normalnya ya. Jadi kesimpulannya memang batasannya ya kalau sudah lebih dari 7 itu mungkin sudah mengalami namanya kenaikan asam urat pemirsa. Segeralah Anda periksa ya ke dokter atau Anda lakukan yang alami dulu ya. Saya sebagai ahli gizi menyarankan kalau Anda sudah naik kadar asam uratnya, memperhatikan beberapa langkah-langkah ya. Mungkin ini membantu jangan sampai kadar asam urat Anda menjadi lebih parah. Kenapa? Karena memang sangat berbahaya ya. Asam urat adalah terjadi karena namanya metabolisme di dalam tubuh kita tuh namanya metabolisme furin pemirsa. Nah, furin ini pemirsa dia bagian dari protein. Nah, hasil dari metabolisme furin ini menghasilkan MSO atau monosodium urat ya. Jadi membentuk kristal-kristal ya seperti kerikil kecil gitu ya. Dan ini sering nempel kalau dia sudah banyak nempel di sendi-sendi ya. Jadi makanya kalau kita gerakkan terasa sakit ya. Nah, itu karena kandungannya sudah tinggi. Dan ini kadang-kadang kalau sudah parah bisa ya tidak bisa berdiri ya. Karena sakit sekali karena kemerah-merahan. Asam urat sangat berbahaya kalau kita biarkan pemirsa ya. Kenapa? Karena dia juga bisa membentuk batu ginjal ya. Yang jelas aktivitas kita terganggu. Nah, kalau hasilnya tadi kalau perempuan 2,4 sampai dengan 6 mg per dl, kalau laki-laki 3,4 sampai dengan 7 mg per dl, itu ukuran normal asam urat ya. Nah, ini mungkin pemirsa sudah tahu ya. Jadi nanti cek laboratoriumnya hasilnya bagaimana. Nah, kalau Anda sudah mengalami kenaikan asam urat, apa yang Anda lakukan? Pertama, Anda harus melakukan namanya diet rendah purin ya. Dietnya rendah purin karena tadi sudah jelaskan hasil dari metabolisme purin ini menjadi namanya asam urat. Jadi dietnya bukan diet asam urat pemirsa, tapi diet rendah purin. Artinya Anda mengkonsumsi bahan makanan yang rendah purin ya. Nah, apa saja pemirsa? Pertama, daging merah ya. Daging merah sebaiknya dikurangin ya Anda karena dia mengandung purin yang tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah jeroan. Nah, jeroan ini sangat tinggi pemirsa kadar asam uratnya ya. Kita bisa cek
di daftar kebutuhan makanan ya di DKBM itu tinggi asam uratnya ya. Jeruan itu apa saja apa saja pemirsa ya, hati, paru, limpa ya, pencernaan binatang ya, bahkan usus ya, limpa itu tinggi pemirsa kadar asam uratnya ya. Itu yang berikutnya adalah Anda kurangi juga otak ya, otak juga tinggi kadar asam uratnya. Nah, ini makanan-makanan yang enak ini memang sangat menggiurkan, tapi bagi Anda yang sudah tinggi kadar asam uratnya Anda hindari ya, karena akan memperparah penyakit Anda pemirsa ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi pemirsa? Bahan makanan dari biji-bijian ya, walaupun rata-rata moderat, tapi bagi Anda yang sudah tinggi asam urat hindari ya. Kacang-kacangan ya, bahan-bahan hasil dari kacang-kacangan kan banyak ya, ada bisa misalnya kacang hijau ya, kacang tanah ya, itu juga moderat, tapi sebaiknya kalau tinggi jangan dulu ya. Berikutnya adalah makanan yang difermentasi ya. Nah, yang difermentasi ini tidak dianjurkan bagi Anda asam urat ya. Misalnya tapai, tempe ya, yang menggunakan ragi sebaiknya Anda kurangi. Termasuk roti mungkin ya, kalau roti mengandung ragi hindari ya, karena dia tinggi asam uratnya ya. Nah, apalagi pemirsa? Berikutnya adalah bahan makanan dari seafood atau dari kerang-kerangan ya, dari laut ya, udang, kerang ya, itu tinggi asam uratnya. Hindari dan kurangi ya kalau Anda sudah tinggi tadi ya. Kalau perempuan tadi 6 ya batas atasnya, kalau laki-laki 7 mg per dl. Berikutnya apa lagi pemirsa? Dari jamur atau mushroom ya. Jamur-jamur orang Banjar bilang itu kuat. Bisa jamur merah, jamur yang banyak ya. Jamur di Nusantara ini tinggi kadar asam uratnya. Hindari ya kalau Anda tinggi asam urat ya. Apalagi bisa makanan dari yang di kaleng ya. Jadi hindari bahan makanan yang ada dalam kaleng ya, karena akan mempengaruhi kadar asam urat Anda ya. Sabar dulu deh, jangan makan yang kaleng-kalengan. Bukan kaleng-kaleng lain lagi ya, tapi kaleng ya, dari kaleng-kalengan ya. Anda bisa lihat jual produknya ya, itu juga akan memicu kenaikan asam urat ya. Apalagi pemirsa, minuman ya, minuman yang dihindari adalah minuman yang mengandung soda. Dan minuman yang soda ini pemirsa bukan dia mengandung asam urat, tapi dia mempengaruhi terganggunya pembuangan asam urat tubuh kita. Oleh karena itu ketika diminta dihindari minuman yang bersoda ya. Dan minuman bersoda ini juga efeknya banyak yang tidak bagus. Saya sudah kupas di video saya ya. Bisa ditonton lagi video ahli gizi Rosehan ya tentang minuman bersoda. Ya, itu dibahas minuman yang bersoda dari makanan dan minuman bersoda dari minuman. Efek sampingnya apa aja itu bisa dilihat ya. Nah, itu yang harus dilakukan ya, mengurangi atau melakukan diet rendah purin ya. Nah, yang ketiga yang berikutnya adalah memperbanyak mengkonsumsi air putih ya, 8 gelas minimal. Kalau bisa, kalau Anda asam urat lebih. Kenapa dianjurkan minum air putih? Karena memang air putih akan membantu membuang asam urat yang ada dalam tubuh Anda ya. Jadi Anda minum yang banyak, Anda kencing, nah di air kencing itu asam uratnya akan terbuang ya. Dan ini juga membantu menghindari kita terkena batu ginjal. Nah, jadi Anda harus melakukan hal ini ya pemirsa ya. Oke, semoga bermanfaat ya, dan bagikan channel tentang asam urat ini ya, karena banyak mungkin dari keluarga kita yang terkena. Hanya dengan membagikan channel ini Anda tidak perlu lagi repot-repot ngomong gitu ya. Anda bagikan ke teman-teman Anda, WA mereka, suruh mereka nonton video ini agar mereka terhindar dari asam urat, karena asam urat ini berbahaya pemirsa, dan sangat kasihan ya kalau sudah terkena ya. Sedih saya, sakit ya, memang sangat sakit ya kalau kita lihat orang yang sudah terkena itu ya pemirsa ya, sampai kemerah-merahan. Nah, tentu kita tidak berharap ini terjadi lagi ya. Sebagai ahli gizi saya hanya memberikan diet rendah purin ya. Oke, terima kasih. Temukan tip-tip menarik lainnya di YouTube Ahli Gizi Rosehan ya, di halaman Ahli Gizi Rosehan setiap hari. Insya Allah setiap hari saya upload setiap jam 10 pagi Wita ya. Jadi jam 10 channel Anda jangan ke lain, bukakan di channel Ahli Gizi Rosehan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita terus sehat. Saya akan selalu memberikan info-info seputar gizi dan kesehatan agar kita semua menjadi lebih sehat ya.
Oke, jaga kesehatan, COVID-19 masih ada ya. Jaga jaraknya, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan makan sayur dan buah agar antioksidan Anda tinggi, terhindar dari COVID. Terima kasih. Salam gizi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.